Selamat pagi Bu Fitri, apa kabarnya Bu Fitri? Selamat pagi Bu, Alhamdulillah kabarnya baik. Bagaimana dengan kabar Ibu? Alhamdulillah baik Bu Fitri. Saya dengar-dengar Bu Fitri akan melakukan coaching ya Bu ya hari ini? Iya, rencananya saya akan melaksanakan coaching dan agendanya coaching saya itu nanti dengan Ibu Eva. Wah menarik sekali ya Bu Fitri. Jadi hari ini agendanya Bu Fitri akan melakukan coaching dengan Bu Eva ya Bu. Apa saja yang sudah Ibu persiapkan untuk melakukan coaching dengan Bu Eva? Persiapan awal tentunya saya akan fokus pada waktu. Saya sudah sepakat dengan Ibu Eva untuk bertemu hari ini dan saya juga menyiapkan beberapa pertanyaan nanti untuk menggali suatu permasalahan yang nanti Ibu Eva alami. Dari persiapan-persiapan tadi itu kira-kira apa saja yang fokus utama Ibu? Yang penting atau yang selalu saya fokus itu saya merasa apa yang dirasakan oleh Ibu Eva. Nah, saya juga akan membuat pertanyaan yang mendalam agar saya bisa mengembangkan ataupun pemahamannya lebih baik. Yang Ibu sampaikan barusan tadi itu adalah 3 kompetensi coaching ya Bu. Yang pertama yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan pertanyaan berbobot. Nah, kompetensi mana sih yang akan menjadi fokus utama Ibu dengan Bu Eva? Iya, sebenarnya dari ketiga itu nanti saya akan fokus dengan pertanyaan berbobot. Saya akan mendengarkan dengan baik dan saya akan memberikan umpan balik yang aktif dan semoga solusinya bisa muncul. Oke, untuk menilai kemampuan pertanyaan berbobot ya Bu ya tadi, bagaimana menurut Ibu seharusnya kita memulai kompetensi ini? Iya, dari pertanyaan berbobot untuk menggali kemampuan atau mengajukan pertanyaannya, saya akan memancing refleksi, menggali lebih dalam dan membantu coach itu menemukan jawaban atau ide baru. Indikator penilaiannya itu bisa beberapa relevan pertanyaan yang diajukan. Apakah pertanyaan itu membantu coach berpikir lebih dalam dan apakah pertanyaan tersebut itu mengarah coach menemukan solusinya sendiri. Itu sangat bagus Bu. Jadi indikatornya adalah seberapa relevan pertanyaan yang diajukan ya Bu ya. Jika kita gunakan skala 1 sampai 4 di sini, Ibu ada di skala berapa nih kira-kira Bu? Ya, kalau di skala itu saya 1 dan 2. Oke. Setelah itu nanti saya akan melakukan coaching yang sebagaimana Ibu Eva harapkan, setidaknya nanti bisa meningkat ke skala 3 dan syukur bisa ke skala 4. Harapannya sih Bu Eva itu nanti menyampaikan permasalahannya dan saya bisa menanggapi, kemudian sehingga menemukan solusi. Terus dari Bu Eva itu merasa percakapan kita atau bulan ini menemukan titik terangnya. Selamat pagi Ibu Eva, bagaimana kabar hari ini? Selamat pagi Bu Fitri, alhamdulillah hari ini saya sangat baik sekali. Ya, alhamdulillah sebelum saya ucapkan kepada Ibu Swatun yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk melakukan coach pada kesempatan kali ini dan kepada Ibu Eva. Silakan Bu, apa yang mau disampaikan dalam obrolan kali ini? Ya, terima kasih sebelumnya ya Bu Fitri ya. Jadi hari ini saya mau ngobrol-ngobrol nih sama Bu Fitri. Alhamdulillah dibantu juga sama Bu Swatun. Saya ingin berbicara tentang ini Bu. Jadi ada permasalahan siswa saya itu mengalami penurunan motivasi belajar Bu. Iya. Jadi apa yang Ibu harapkan dari percakapan yang nantinya kita akan lakukan ini? Jadi di sini saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya sehingga saya bisa menemukan gambaran atau tindakan saya nanti Bu untuk saya lakukan agar tercapai tujuan pembelajaran yang saya harapkan. Iya. Boleh saya tahu Bu permasalahannya seperti apa yang dihadapi? Jadi gini Bu, ada siswa saya itu dia mengalami penurunan motivasi belajar. Sebelumnya dia itu sebenarnya anak yang sangat bersemangat, terus dia aktif gitu. Tapi beberapa minggu terakhir ini saya lihat itu dia sangat murung gitu, terus dalam belajar juga kurang semangat.
terus ada beberapa tugas yang secara tidak sadar itu kadang tidak dia kerjakan Bu. Jadi saya bingung Bu, sebenarnya perilaku anak ini sebenarnya kenapa? Iya, baik Bu. Jadi permasalahannya itu ada siswa yang mengalami motivasi belajarnya itu menurun atau tidak semangat dalam mengikuti pelajaran. Bahkan siswa tersebut tidak mengerjakan tugas. Betul begitu Bu? Iya betul sekali Bu. Iya. Apa Ibu sudah melakukan atau menelusuri apa sih penyebab atau permasalahan tersebut? Iya Bu, sebenarnya saya itu sudah memanggil siswa tersebut ya Bu ya, tetapi saya juga sudah tanyakan sebenarnya apa sih kendalanya yang dia hadapi pada saat dia mengikuti pembelajaran. Jadi sudah saya panggil. Lalu berdasarkan pengalaman yang sudah Ibu telusuri atau amati, Ibu sudah menemukan apa penyebab tersebut dan kenapa siswa tersebut tidak semangat dalam mengikuti pembelajarannya? Sudah sih Bu. Jadi ternyata setelah saya ajak berbincang-bincang, permasalahannya itu adalah ada masalah keluarga seperti ini. Jadi dia bercerita memang ada masalah keluarga. Kemudian yang kedua dia ada apa ya, kekurangan dalam pembelajaran. Jadi dia kurang paham dalam pembelajaran. Menurut dia gitu dia lebih tertarik gitu dengan pembelajaran yang menggunakan video, kemudian diskusi gitu. Jadi dia agak kesulitan kalau gurunya itu hanya sekedar ceramah atau apa, dia kesulitan memahaminya. Begitu Bu. Baik, jika sudah seperti itu, apa posisi ideal yang Ibu harapkan dari siswa tersebut? Iya, jadi kalau yang saya harapkan Ibu, karena dia awalnya adalah anak yang sangat bersemangat sekali, jadi saya harapkannya siswa tersebut bisa semangat kembali dalam mengikuti pembelajaran. Oke, baik. Apa sih Bu rencana ataupun yang akan Ibu lakukan ataupun langkah-langkahnya dalam meningkatkan motivasi pada siswa tersebut? Jadi langkah yang akan saya lakukan ya Bu ya. Iya. Jadi langkah awal yang akan saya lakukan mungkin yang pertama adalah menerapkan model pembelajaran sesuai siswa tersebut. Jadi kan tadi dia bilang tadi saya sangat tertarik loh Bu dengan model diskusi, mungkin itu akan saya coba. Kemudian saya senang nih Bu kalau dengan video atau apa. Nah mungkin saya akan menggunakan model pembelajaran seperti itu. Jadi yang lebih melibatkan siswa menjadi lebih aktif. Kemudian yang kedua ya tentu saya harus belajar lagi Bu. Jadi saya harus lebih belajar lagi untuk mencari metode-metode yang bisa membuat kegiatan pembelajaran tersebut aktif. Nah, itu sudah bagus sekali Bu Eva. Dari pernyataan tersebut, apa saja sih yang akan Ibu siapkan? Apa ya Bu? Jadi begini, karena kita mau coba nih di model pembelajarannya ya. Jadi yang pertama tentu saja medianya Bu ya. Jadi medianya saya akan persiapkan, misalkan untuk presentasi ya, untuk video ya, mungkin juga untuk ice breaking ya. Kemudian kalau ada yang memang harus lebih melibatkan apa ya, kayak hasil diskusi atau studi kasus, saya harus cari dulu kasus ya gitu. Mungkin seperti itu sih Bu. Jadi Itu sangat media, sangat bagus sekali Bu. Dan siapa sih Bu yang akan membantu Ibu dalam menjalankan rencana tersebut nantinya? Sepertinya banyak Bu yang saya libatkan. Ibu juga mungkin saya libatkan. Iya. Jadi mungkin yang pertama saya libatkan siswa tersebut, tentunya saya libatkan. Kemudian saya akan libatkan juga wali murid karena tadi dibilang siswa tersebut ada masalah keluarga ya Bu. Jadi saya akan libatkan wali muridnya juga. Kemudian wali kelasnya Bu. Wali kelasnya. Kemudian tentu saja teman-teman atau rekan-rekan sejawat saya. Kapan Bu waktu tersebut akan Ibu laksanakan atau yang tepat dalam melaksanakan rencana tersebut? Secepatnya Bu. Setidaknya kalau bisa ya pada beberapa pertemuan lagi lah Bu. 1-2 pertemuan kedua mungkin sudah segera saya laksanakan. Ya benar sekali Bu. Lalu komitmen apa yang akan Ibu lakukan agar rencana pembelajaran ini berjalan dengan baik? Yang jelas update informasi ya Bu ya. Karena kan kalau saya tidak update informasi nanti pembelajarannya model pembelajaran jadi monoton lagi gitu. Saya akan update informasi untuk model-model pembelajaran. Kemudian tentu saja saya karena tadi akan melibatkan rekan sejawat, jadi akan lebih banyak berkolaborasi lagi dengan teman-teman sejawat. Mungkin dengan berbagi praktik baik ya Bu ya. Seperti itu. Baik sekali Bu Eva. Semoga apa yang Ibu
Ibu rencanakan itu berjalan dengan lancar. Amin. Iya. Lalu bagaimana perasaan Ibu nih setelah Bu Eva melakukan berbincang atau coaching dengan saya? Iya, jadi saya hari ini setidaknya merasa lega ya Bu. Jadi permasalahan yang mungkin saya pendam gitu saya utarakan dengan Ibu dan akhirnya saya menemukan solusi. Iya, saya senang sekali Bu mendengar pernyataan seperti itu. Sama-sama Ibu, terima kasih. Kita juga akan menjalankan ke depannya. Saya tunggu informasinya dan sampai jumpa. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih juga Ibu. Saya akan libatkan Ibu lagi kalau saya ada masalah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eva, Bu Fitri atas sesi coaching kita hari ini ya Bu ya. Kita akan membahas hasil observasi dari sesi coaching yang baru saja kita lakukan. Nah, bagaimana penilaian Ibu tentang coaching kita hari ini? Pertama dalam hal pertanyaan Bu. Iya, benar. Menurut saya coaching yang baru saja kami lakukan sudah berjalan cukup baik Bu. Saya merasa pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan itu sudah membantu coaching berpikir dalam menemukan atau mencari solusinya sendiri dan beberapa bagian pun sudah bisa saya tingkatkan dari percakapan tadi. Apa yang membuat Ibu menilai demikian Bu? Iya. Karena saya melihat dari beberapa pertanyaan yang sudah saya ajukan sesuai dengan situasi coaching dan cukup membuka ruang bagi si coaching itu untuk mengeksplor apa yang menjadi permasalahannya, tapi mungkin ada momen atau pertanyaan yang masih kurang fokus atau kurang spesifik. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya hari ini? Iya. Oke. Saya mengamati tadi ada pada saat ibu-ibu ini ibu menanyakan tentang tujuan dari percakapannya, ya, itu sudah sesuai dengan standar coaching ya, sudah alur ceritanya juga sudah kelihatan dan pertanyaan-pertanyaan dari coaching berpikir lebih dalam mengenai apa yang sebenarnya mereka butuhkan ya Bu ya, yang Ibu butuhkan, Bu Eva butuhkan tadi dari percakapan tersebut. Ya. Sebenarnya itu sudah mencapai apa yang sudah kami sampaikan. Terus mungkin saya terlalu fokus pada masalahnya dan kurang mendorong coaching untuk berpikir ke arah yang solusinya. Namun saya sudah memperbaikinya dengan lebih baik, memberikan pertanyaan yang mengarahkan kepada self discovery. Namun demikian saya juga melihat ada hal yang bisa saya kembangkan ya Bu ya. Misalnya saat Ibu menanyakan tentang identifikasi masalah, pertanyaan belum sepenuhnya mendorong coaching untuk memikirkan kemungkinan solusinya apa sih dari perspektif yang lebih luas ya Bu ya. Terus seharusnya Ibu bisa menanyakan lebih dalam lagi terkait bagaimana coaching tadi bisa secara mandiri menemukan solusinya. Dan menurut Ibu bagaimana pendapat Ibu? Iya, sebenarnya saya itu sudah mulai memasuki atau sudah memahami apa yang disampaikan, dan yang jelas pada saya itu harus berlatih lebih dalam lagi untuk menyusun pertanyaan yang lebih relevan, yang lebih mendalam, dan memastikan setiap pertanyaan tidak hanya membantu coaching memahami masalah, tetapi juga mendorong untuk menemukan solusinya sendiri. Oke. Kapan Ibu berencana untuk menerapkan strategi ini? Iya, saya akan mulai mencoba dalam sesi coaching berikutnya Bu, dan mungkin akan meminta feedbacknya dari coaching setelah sesi untuk melihat bagaimana sih perubahan yang sudah ada dan lebih efektif. Baik, hasil pengamatan hari ini akan sudah saya catat ya Bu ya di supervisi akademik. Apakah ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan? Sepertinya tidak ada Bu. Terima kasih Bu atas
feedbacknya ya Bu ya. Ini sangat membantu saya untuk mengembangkan lebih baik lagi sebagai coach. Sama-sama Bu Fitri, saya senang berdiskusi dengan Ibu. Semoga apa yang kita rencanakan pada pagi hari ini berjalan dengan lancar ya Bu ya. Bagaimana perasaan Ibu dari percakapan kita hari ini? Ya, saya merasa lebih yakin dan memiliki gambaran yang lebih jelas mengenai apa yang nanti akan saya lakukan dan lebih baik untuk kedepannya. Terima kasih Ibu. Baik, kalau begitu semoga sukses selalu ya untuk langkah-langkah berikutnya. Sampai bertemu kembali Bu Eva, Bu Fitri. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.